Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Asep Junaidi dari Disdikpora. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Nandang Mulyana, Ketua PGRI Kabupaten Kerawang. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang berikutnya ada Haji Asep Sari Pudin, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kerawang. Terima kasih Pak Dewan sudah meluangkan waktunya. Kemudian ada Bapak Priyadi Trihandoko dari MGBK. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang keempat ada Ketua Makmur dari MKKS. Terima kasih Kang. Kemudian ada Sunarto, orang tua murid. Nah, ini dia intinya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Kita bisa berdiskusi malam ini. Kemudian terima kasih juga untuk para panelis. Ada dari para ketua OKP dari Cipayung Plus Kabupaten Kerawang, ada sahabat dari PMII. Terima kasih dari kawan-kawan GMNI. Terima kasih dari kawan-kawan kami. Terima kasih Ketua HMI, terima kasih untuk kehadirannya. Ketua IMM, terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang terakhir Ketua GMKI, terima kasih Ketua untuk kehadirannya. Kita akan bekerja sama untuk menuntaskan talk show ini. Baik, sebelum memulai acara, perkenalkan saya Novia Adpiani Mulyana bersama rekan saya Final Martogi Sihotang. Ya, jadi kita langsung saja. Ini agak down ya, agak bergetar ini. Tapi kita santai saja. Jadi kita tiba di talk show Karawang Intro. Ini kebetulan event kita yang pertama dengan tema pendidikan Karawang di tengah pandemi. Pandemi. Ya. Jadi ini menyoal soal COVID-19 ya Teh ya. Ya, yang betul. akan kita diskusikan. Persoalannya kita fokuskan ke pendidikan Pak, yaitu Kabupaten Kerawang. Bagaimana prosesi KBM hari ini, apakah baik, apakah buruk, apakah bertahan, apakah mundur atau maju. Di sini kita akan coba bahas. Yang pertama kita ada beberapa subtema. Di segmen pertama ini kita fokus kepada dana BOS untuk pembahasan Kerawang Cerdas Pak. Nah, mungkin nanti bisa ditanggapi apa ya. Yang pertama itu saya ada sedikit ini Pak, saya menemukan satu berita yang menurut saya ini cukup mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Kerawang ya. Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Kerawang ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana BOS. Ini adalah gambaran kecil daripada prosesi pendidikan di Kabupaten Kerawang dengan fokus dana BOS. Terima kasih, mungkin bisa langsung ditanggapi atau diberikan uraian sedikit dari pihak narasumber yang kemudian nanti akan ditanggapi oleh teman-teman panelis. Boleh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada moderator atas waktunya. Saya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerawang. Saya hadir bersama jajaran saya Pak, hadir lengkap dari Sekdin, kemudian Kabid dan para kasihnya Pak. Bapak narasumber yang saya hormati, tidak usah saya sebutkan satu persatu Pak ya, karena menghemat waktu ya. Para panelis yang saya hormati dan rekan audiens yang saya hormati ya. Wabil khusus penyelenggara Pak Kasat Intel dan jajarannya yang saya hormati, saya banggakan ya. Saya bisa hadir alhamdulillah di acara Karawang Intro Pak ya. Temanya pendidikan Karawang di tengah pandemik. Yang tadi dilontarkan oleh saudara moderator ya. Ini kaitan dengan dana BOS Pak ya. Jadi dana BOS yang diberikan dari pemerintah pusat Pak kepada sekolah itu ada
SD, mulai dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA dan SMK. Pada prinsipnya dana BOS ini kalau kita lihat berdasarkan kecukupan Pak, ini mungkin tidak cukup gitu kan untuk operasional pendidikan baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Kebetulan hadir beliau adalah praktisi pendidikan sebagai kepala sekolah SMK. Nanti mungkin bisa detailnya bisa menjelaskan kaitan dengan dana BOS Pak ya. Yang jelas dana BOS itu regulasinya cukup jelas Pak ya. Regulasinya cukup jelas, apalagi kalau kita lihat dana BOS yang tahun 2020 itu langsung Pak diterima oleh sekolah, dan menurut Permen Diknasnya sudah cukup jelas di nomor 8 tahun 2020, kemudian perubahan di nomor 19 tahun 2020 ya, itu udah rinci Pak, udah rinci. Jadi kalau memang misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, ada rekan atau sahabat kami yang memang terkena, itu saya kira bukan dari regulasi dana BOS-nya kalau kita lihat Pak ya, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kalau untuk BOS saya kira saya sudah, apalagi untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Kabupaten Karawang ini kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pak, kewajiban itu pengelolaan pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Karawang itu hanya mengelola dana BOS untuk SD dan SMP ya. Kalau untuk SMA, SMK itu kewenangannya ada di provinsi ya. Nah, apa yang ditanyakan, nah itu mungkin kaitan dengan apa, katakanlah itu mungkin ada apa, kaitan dengan dana itu mungkin tidak sesuai dengan regulasi ya. Tetapi kalau pada umumnya kalau BOS saya kira sudah jelas panduannya Pak, ada juklak juknisnya gitu. Kalau saya lihat baca di media massa itu kan yang Bapak tadi pertanyakan itu mungkin lebih ke arah yang bukan BOS-nya ya Pak, nanti mungkin Pak Ketua MKKS SMK bisa menjelaskan secara langsung. Nah mungkin itu Pak ya kalau yang sesuai dengan subtema hari ini ya. Jadi belum mengarah kepada apa pendidikan pandeminya belum ya. Ini baru menyentuh BOS aja yang pertanyakan gitu. Iya, ini kita BOS dulu. Ya, jadi kita nggak bisa bicara yang lainnya. Oke, siap. Hanya itu Bang Pak ya. Iya, siap. Terima kasih. Segmen pertama ya, boleh Pak. Silakan Pak, langsung ditanggapi tadi. Baik, saya sedikit informasi. Kalau dana BOS ya dana BOS ya. Kalau ya kacer itu kebijakan dari Pemda Kabupaten Karawang yang memang menurut saya Pemda Kabupaten Karawang itu peduli terhadap pendidikan yang apa yang dikatakan oleh Pak Kadis itu masih kekurangan. Itu pun hanya untuk yang tidak mampu, kan seperti itu. Jadi kalau BOS mah ya dana BOS itu saya yakin setiap sekolah itu sama-sama paham soal itu karena memang sudah ada juklak juknisnya, dan jika keluar dari juklak juknis itu maka ada tahapan tertentu, tahap 1, tahap 2. Jika tidak dilaksanakan tahap 1 maka tahap 2 tidak akan cair seperti itu. Nah kalau kacer Karawang Cerdas itu yaitu memang di luar, bukan dana BOS itu dana Pemda. Ya saya juga klarifikasi juga soal itu. Kemudian masalah yang ada teman, sementara ini saya tidak memberikan komentar tentang, saya juga klarifikasi bukan mantan, dia masih bertugas. Artinya ya mungkin saya itu terus terang saja awam terhadap hukum, tapi yang pasti teman saya itu masih bertugas. Kalau umpamanya apa yang dilakukan atau kesalahan apa yang dilakukan, kalau menurut saya dia bukan korupsi kalau menurut saya, cuma apa yang dikatakan oleh Pak Kadis itu regulasi yang dilaksanakan itu mungkin tidak tepat seperti itu. Makasih. Oke, baik Pak. Tadi saya sedikit menanggapi dulu Pak. Dana BOS yang pertama dari Kadisdik ya, dari Disdik mengatakan regulasinya sudah cukup jelas, kemudian penerimanya pun langsung sekolah ya.
Kabupaten Karawang, artinya berbicara potensi korupsi sudah sempit ya harusnya. Kemudian tadi Bapak MKKS mengatakan dana BOS ini sebenarnya masih dirasa kurang. Betul Pak? Nah, baik selanjutnya mungkin boleh ditanggapi dari Pak Dewan atau Kalau di SMK, SMA itu berbeda mungkin dengan SMP ya. Kalau di SMA, SMK itu ada dana tambahan lagi dari provinsi yang disebut dengan BOPD. Ya, itu. Ya, itu pun mirip dengan BOS dan bahkan sebagai dana penunjang BOS. Apa yang dikatakan tadi kurang itu mungkin sekarang sudah agak terpenuhi ya, bisa terpenuhi. Di lain itu juga ada bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang peduli terhadap yang tidak mampu dalam bentuk Karawang Cerdas itu ya. Jadi ada 3 sumber dari. Oke. Narasumber mungkin ada yang mau menanggapi dulu sebelum kita lempar ke panelis. Satu lagi narasumber. Cukup? Boleh, silakan. Terima kasih sahabat Go. Kaitan dengan dana BOS tadi, saya melihat secara umum bahwa apa yang disampaikan Pak Kadis, teman-teman dari MKKS, dan waktu itu juga saya pernah bertugas di Dinas Pendidikan. Ketika menganalisa itu sebenarnya dana BOS itu adalah merupakan dana yang pendanaan yang minimal, bukan maksimal menurut saya. Makanya itu pemerintah pusat melalui dana BOS, dana dari provinsi itu ada yang disebut dana dulu itu BPMU ya Pak, BPMU, dan mungkin di Kabupaten Karawang ada yang disebut dengan PMMS namanya waktu itu. Karena kalau yang tidak tercover di BOS, ada pointer-pointer tertentu, beberapa asnaf yang belum tercover, maka di-cover di BPMU. Kalau yang tidak tercover di BPMU, maka dapat ditunjang juga dengan bantuan daripada pemerintah tentunya. Nah ini tentunya menurut saya terkadang di jajaran teknis ini ada sebuah implementasi yang mungkin salah mengejawantahkan atau apa, sehingga terjadi persoalan-persoalan mengakibatkan kepada persoalan hukum tentunya. Karena kan di tengah perjalanan itu terkadang juga saya kadang-kadang memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk pencairan dana BOS katakanlah. Dana BOS itu sudah terjadwal umpamanya, tetapi terkadang meleset waktu. Sementara kebutuhan teknis di lapangan ini kan ada yang sangat-sangat emergensi. Mengenai BOS sekarang itu yang saya tahu sudah ada perubahan-perubahan, baik itu regulasinya. Kalau dulu dana BOS itu khususnya di SMP, SD dibatasi minimal 20% ya Pak, kalau dulu ya Pak, untuk honor guru. Tetapi sekarang ada kebijakan yang baru bahwa itu bisa melintas melebihi setengahnya dari anggaran yang ada untuk honor guru. Karena mengapa? Karena di Karawang sendiri hampir sebagian itu baik di SMP, baik di SD itu guru ini kebanyakan honor Pak. Honor. Jadi tentunya dengan kebijakan pemerintah yang baru ini bisa mengcover terhadap honor-honor guru yang memang belum tercukupi. Ya, baik Pak. Ya, ini masukan. Tentunya saya berharap ke depan baik pemerintah pusat itu juga harus bisa memperbesar dana BOS untuk meringankan beban masyarakat. Beban di daerah. Nah, di daerah juga harus ada, provinsi juga harus ada bantuan, di daerah pun ada bantuan, sehingga masyarakat ini bisa terbantu oleh dana-dana itu. Jadi tidak nanti dilempar kepada masyarakat. Karena tanggung jawab pendidikan itu secara yuridis adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Orang tua, masyarakat ya hanya sekedar memberikan bantuan. Gitu. Karena yuridis formalnya adalah tanggung jawab BOS itu adalah pemerintah. Ya, Ya, baik Pak, terima kasih. Mic-nya bisa stay di situ aja Pak. Oke,
Itu tadi pemaparan mengenai tanggapan dari para narasumber kita mengenai dana BOS. Kepada teman-teman panelis mau menanggapi? Oke, teman-teman. Karena segmen pertama kita sebentar lagi kita akan jeda dulu acara talk show kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama kami di acara talk show Karawang Intro dengan tema Pendidikan Karawang di Tengah Pandemi. Ya, kita lanjut ya, Kang. Tadi kita sudah masuk ke teman-teman panelis ya. Tadi sudah ada yang berkenan untuk bertanya. Mungkin bisa, Kang, teman-teman panitia bisa dibantu mic-nya. Panelis, Kang Iksan dari IMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host dan seluruh narasumber. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam rangka memajukan Kabupaten Karawang di wilayah pendidikan. Menarik tadi yang disampaikan oleh narasumber kita dari Kepala Dinas Pendidikan Karawang dan Ketua MKKS. Sebetulnya untuk dana BOS yang tadi dijelaskan, kita berharap ada jawaban yang secara eksplisit menjelaskan kaitan dengan teknis, dari mana kesalahan itu terjadi, kaitan dengan korupsi, sehingga ini menjadi edukasi bagi seluruh kepala sekolah atau orang-orang yang mempunyai kewenangan di bidang itu, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan. Nah, kaitan dengan dana BOS, saya ingin menyayangkan sekali ketika ada kasus seperti ini. Mungkin ini berkaitan dengan transparansi dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, ya. Kemudian juga kaitan dengan pagu anggaran, penyusunan pagu anggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Siapa unsur yang berhak untuk hadir dalam penyusunan itu? Kemudian proses laporan atau transparansinya sampai sejauh mana yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, kalau kemudian proses transparansi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi banyak seperti yang tidak dijelaskan. Ya, terjadi seperti mohon maaf kepala sekolah SMK N2 Karawang, gitu ya. Karena menurut koordinator sebentar, mohon maaf. Menurut koordinator bentar, Pak. Ya, yang kaitan dengan Bisa dipercepat, Kang? Oke, dia mengatakan bahwa transparansi anggaran di sekolah itu belum maksimal dilakukan. Iya. Nah, bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mengoptimalkan transparansi anggaran, serta kita ingin tahu tadi penyusunan pagu anggaran yang dilakukan oleh sekolah, siapa saja unsur yang berhak hadir, kemudian bagaimana mekanismenya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Kang Iksan. Langsung saja mungkin bisa ditanggapi oleh narasumber. Poin dari inti pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana sih penjelasan secara teknis mengenai dana BOS ini? Kemudian transparansi dana BOS, harusnya sekolah itu gimana untuk meminimalisir potensi belok-beloknya dana BOS lah. Kemudian penyusunan pagu anggarannya seperti apa?
siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Mungkin itu inti dari pertanyaan kawan-kawan dari Cipayung Place, Kang. Mungkin bisa ditanggapi langsung. Terima kasih dari panelis. Siapa Kang namanya Kang? Kang Iksan. Kang Iksan ya. Oke. Sesuai dengan petunjuk juklak juknis dana bos Pak ya. Jadi penggunaan dana bos itu sudah cukup jelas Pak. Ada bisa untuk pemeliharaan, bayar guru honor Pak ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang di sekolah itu bisa didanai oleh dana bos Pak. Termasuk pembelian buku teks juga ya. Nah, dalam penyusunan pagu anggaran di sekolah Pak, itu kan sekolah memiliki rencana kegiatan anggaran sekolah Pak. Di situ sudah cukup jelas Pak. Jadi penanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian bendaharanya juga harus PNS Pak. Nah, dalam penyusunan rencana kerja sekolah itu yang terlibat itu jelas komite sekolah ya. Jadi mereka yang menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah, apa saja yang dilaksanakan sekolah 1 tahun ke depan sesuai dengan dana yang memang diterima oleh sekolah melalui dana bos Pak ya. Nah, dalam pemanfaatannya Pak ya, itu sebetulnya peruntukan itu biasanya Pak itu terpang-pang di sekolah gitu Pak ya. Jadi nanti komite tahu peruntukan dana bos itu seperti apa gitu kan Pak ya. Rata-rata komite sekolah itu tahu, dan di awal tahun ajaran biasanya Pak itu semua disampaikan oleh kepala sekolah bersama komite sekolah dan juga dengan orang tua murid Pak. Jadi sekolah punya program A misalnya kan ya, untuk membiayai A itu jelas anggarannya muncul. Nah, itu disampaikan Pak. Sangat transparan Pak penyampaiannya, sekolah itu di depan orang tua murid ya. Nah, kemudian pelaporannya pun sama Pak. Apalagi bos tahun 2020. Mereka itu kan cairnya itu 3 tahap Pak. Tahap pertama, tahap kedua Pak ya, kemudian tahap ketiga. Tahap kedua akan bisa cair ketika sekolah sudah menyampaikan laporan secara online langsung ke kementerian. Oke Pak, bentar dulu Pak. Tadi kita coba fokus ke siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dana bos. Tadi sudah saya sampaikan. Oh sudah. Tadi kan ada komite sekolah, Komite sekolah, guru, kepala sekolah, bendahara di dalamnya. bendahara, orang tua, murid terlibat Melalui komite sekolah. melalui komite sekolah. Ya, di awal program disampaikan programnya. 1 tahun ke depan seperti apa. Oke, siap. Nah, tahap kedua akan cair ketika tahap pertama kepala sekolah sudah melaporkan secara online ke kementerian. Nah, kemudian sekarang posisinya ini udah tahap kedua Pak. Nanti Sudah tahap kedua. Bentar lagi itu tahap keempat, triwulan 4 mungkin mulai September Pak ya. Nah, September. kalau triwulan tahap 1 dan tahap 2 belum melaporkan, secara otomatis itu dari kementerian nanti akan stop untuk tahap yang ketiganya ya. Kalau nggak salah 40% tahap pertama, 30% gitu Pak ya, gitu. Nah, kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkewajiban gitu Pak melakukan pembinaan Pak, nah sehingga diharapkan nanti di akhir tahun itu tidak ditemukan hal-hal yang memang tidak kita inginkan Pak gitu. Ya, siap. Artinya apalagi sekarang ini semua pembiayaan sekolah itu penggunaannya itu menggunakan siplah Pak ya. Kalau yang lebih dari itu ya dengan persesing Pak ya. Jadi kalau menurut hemat kami insya Allah emang kewajiban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga gitu kan untuk melakukan pemantauan agar dana yang diberikan dari pusat itu melalui dana BOS itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oke, baik Pak, cukup Pak. Cukup jelas tadi jawaban dari Bapak. Mungkin saya coba ingin ditanggapi tadi karena ada kaitan sama komite dan orang tua ya.
perwakilan orang tua mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai apa? Bagaimana orang tua diwakilkan oleh komite, merasa terwakilkan atau tidak mengenai informasinya? Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas. Untuk saat ini yang kita rasakan selama menjadi orang tua dari para murid, memang belum merasa terwakilkan oleh komite. Tapi Belum terwakilkan. belum merasa sepenuhnya terwakilkan. Tapi tetap kita mengikuti apa yang sudah terlaksana supaya tidak timbul konflik-konflik baru seperti itu. Siap. Oke, baik, terima kasih. Ya, cukup singkat, jelas dan tegas. Ya, terima kasih. Begitu Kang Kisan, jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari kawan-kawan panelis? Kita masih ada waktu. Boleh, silakan Kang. Dari mana? Dari, boleh? IMM? Punten kami. Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kami. Terima kasih kepada moderator dan para narasumber yang saya hormati. Terkait dana BOS, saya melihat bahwasanya regulasi terkait pencairan dana BOS ini sangat cukup menyulitkan bagi sekolah gitu ya. Karena dana BOS itu bagaimana caranya harus cair gitu. Dan saya melihat ketika ada sekolah yang menyusun terkait anggaran untuk pencairan dana BOS itu, untuk harganya itu sangat tinggi sekali gitu. Dan mungkin bisa jadi itu mohon maaf ini perkiraan saya saja gitu, ada namanya permainan gitu dari oknum gitu untuk agar mendapatkan cashback terkait dana BOS ini, khususnya terkait sarpras seperti itu, pengadaan sarpras dari BOS ini. Nah, dari Kadisdikpora atau yang lainnya gitu, seperti apa sih pengawasan yang dilakukan gitu untuk sekolah-sekolah gitu, karena kita melihat dana BOS ini minimal gitu ya, kemudian dengan hal-hal yang seperti itu gitu sangat yang diterima oleh sekolah sangat minimal sekali gitu, seperti itu. Terus terkait dana BOS ini kan karena COVID ini ada tambahannya apa ya, karena COVID gitu ya, kita melihat terkait pendidikan ini, kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan gitu, bagaimana tenaga kependidikan, guru khususnya menyikapi pembelajaran yang sangat luar biasa ini gitu. Sementara kita banyak sekali sekolah-sekolah yang khususnya swasta gitu ya, dikurangi untuk salarinya gitu. Sementara kita harus menjalankan amanah sebagai pendidik gitu. Nah, di mana fungsi BOS ini gitu? Tambahannya itu seperti tidak terlihat seperti itu. Malah orang tua itu menginginkan pengurangan biaya terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya dari Kadisdikpora dan lainnya seperti itu? Baik, Terima kasih. terima kasih Ketua pertanyaannya. Ya, cukup jelas Pak pertanyaannya. Mungkin ini harus dijawab Kadisdik dulu ya, Kang, sebagai yang punya hajatnya. De Ahmad ya, dari kami regulasi cukup sulit. Apakah ada permainan, apakah ada tambahan dana BOS ya Pak? Kalau regulasi sebetulnya sudah cukup jelas Pak di Permen Dikbud nomor 8, baik pun perubahannya di nomor 19 tahun 2020. Nah, mengapa dirasakan cukup sulit? Karena kalau kita lihat Pak, ini kaitan juga dengan ini Pak ya, dengan apa? Dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di satuan pendidikan. Memang terus terang saja Pak, untuk Karawang kita kekurangan tenaga administrasi di SD, sehingga teman-teman guru gitu kan ya, jadi ikut terlibat di dalam urusan administrasi keuangan yang seharusnya kan itu harus ada tenaga khusus administrasi. Nah, mungkin
yang sulitnya itu mungkin dirasakan seperti itu. Tetapi kalau memang menggunakan regulasi yang ada, saya kira tidak ada kendala, Pak. Apalagi kalau kepala sekolah misalnya gitu kan, atau bendahara ada kesulitan, dia kan bisa berjenjang bertanya, Pak. Untuk SD itu kan ada korwil, Pak. Jadi ketika SD mendapatkan kesulitan kaitan dengan bagaimana regulasi DOS tidak bisa katakan terserap regulasinya, dan artinya dia belum memahami lah gitu, Pak ya. Itu bisa konsultasi dengan koordinator wilayah. Kalau tingkat korwilnya juga mengalami kesulitan, bisa langsung dengan kepala bidang. Alhamdulillah hadir kepala bidang Dikdas kita juga ya, Bu Yani, lengkap dengan kasihnya, ada kasih kesiswaan Dr. Musa gitu kan, ada kasih sarana prasarana Pak Cece ya. Jadi di situ sebelum mereka bisa memanfaatkan itu kan diawali dengan sosialisasi gitu kan ya. Sosialisasi sampai paham betul gitu kan Pak ya. Dan kemudian kalau yang tidak paham kan ada juga kaitan dengan pengawas sekolah. Insya Allah lah untuk regulasi saya kira menurut hemat saya ya Pak, walaupun akan katakan mengalami kesulitan, hemat saya nggak terlalu masalah karena kita siap melakukan sosialisasi tentang juklak juknis untuk penggunaan dana BOS. Di samping tadi penggunaannya kita juga sampai mengantisipasi jangan sampai gitu kan ya teman-teman saya di lapangan karena tidak memahami regulasi berurusan dengan hukum gitu kan. Insya Allah lah kita tidak seperti itu. Nah kemudian kalau tambahan dana BOS di era COVID ini tidak ada ya. Paling juga Mas Menteri ya, mereka nggak boleh Pak Menteri ya, Mas Menteri gitu kan ya. Mereka sering mengeluarkan regulasi silahkan gitu kan. Dana BOS yang untuk SD ini ya menurut hemat saya hanya kecil Pak, kalau dibagi per bulan paling hanya 90.000 ya. Kalau sekarang katanya boleh gitu kan untuk untuk kuota ya, kuota 90.000 habis nanti guru honor nggak ada yang bayar Pak. Gitu. Dana tambahan tidak ada Pak, cuma sekolah dibebaskan untuk merubah rencana kegiatan anggaran sekolah disesuaikan dengan era pandemi COVID-19. Saya kira itu ya Kang. Baik, siap. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Ya baik, karena lagi-lagi waktu kita sudah cukup untuk segmen kedua. Kita akan lanjut untuk segmen ketiga setelah yang satu ini.